ayam hias Onagadori mengaku omset turun 50% akibat dampak COVID-19. Bambang Aji Pratama yang merupakan peternak pertama ayam Onagadori di Indonesia asal Surabaya, mengatakan badai COVID juga berdampak kepada pendapatannya. Padahal dirinya saat ini menghidupi sekitar 250 ayam hias yang setiap bulan menghabiskan pakan sekitar 3,5 kuintal. Namun hal ini masih imbang dengan mahar ayam Onagadori yang mencapai 30 juta rupiah. Lokasi ternak ayam hias ini ada di Pratama Wisma, Indah Blok N 16, Wonorejo Asri, 14 nomor 32, Surabaya. Pak Bambang, untuk mulai terjun di ternak ayam sejak kapan, Pak? 1991. Kalau ekor panjang dimulai tahun 1998 waktu Sister City antara Provinsi Surabaya dengan Provinsi Kogi yang ada di Jepang. Awalnya kok tertarik pelihara ayam hias? Sebelum Onagadori ekor panjang saya tertarik dengan ayam hias. Kalau aduan saya nggak begitu tertarik. Ya kita lihat, saya sendiri kan hobinya seni. Jadi kita nikmati untuk ayam-ayam hias yang ada di Indonesia. Nah kebetulan ada yang lebih menarik lagi ya, yang ekor panjang yang dari Jepang ini saya tertarik. Kebetulan saya juga ada dari negara lain seperti dari Jerman, itu komik itu kan dari Jerman, dibuat dari Onagadori. Tantangan memelihara ayam hias ini seperti apa? Sebetulnya tantangan sama aja seperti kita pelihara ayam-ayam lokal. Kita harus vaksinasi secara rutin, apalagi ya harus menjaga supaya kandang tetap steril. Jadi kalau ada tamu ya harus kita steril. Jadi andaikan dari luar bawa sepatu ya tidak saya perbolehkan untuk masuk. Kalau mau masuk di peternakan saya ya harus saya semprot. Gitu. Sebetulnya untuk penyakit ayam tidak menular pada manusia. Manusia pun tidak menular pada ayam. Yang bawa kariernya mungkin di sepatunya, apa itu yang kita akan takutkan itu. Berarti sebelum COVID itu juga diterapkan? Iya, sebelum COVID itu. Sebelum COVID itu ayam saya sudah divaksin corona. Kan ada corona ayam. Oh iya? Iya, sudah lama sekali. NDIB infeksi bronkitis itu kan corona. Tapi untuk ayam, itu kepunyaan saya rutin itu. Jadi kenanya di pernah. Gitu ya? Bukan. Nah, kalau flu burung kan AI, avian influenza. Itu pun tidak menular pada manusia, itu hoax itu. Yang dulu digembar-gemborkan. Nah, kalau nggak percaya, nanti ada ayamnya kena flu burung yang sakit, potong saya yang makan. Kalau memang menular pada saya nanti akan mati kan. Yang risiko tinggi kan seharusnya yang mati, itu bukan yang katanya. Ya kita dibohongin aja itu sama media itu ya. Saya nggak percaya. Teman saya yang ahli virus yang dari Jakarta, Muhammad Hendro Cahyono yang lulusan Australia pun juga bilang begitu. Ya, kita dibohongi flu burung nggak menular pada manusia kok itu. Ya kalau corona itu manusia, itu menular pada manusia. Terus perawatannya gimana, Pak? Perawatannya yang jelas itu mulai kecil itu ya DOC itu ya biasa aja, sama aja Pak. Nanti yang untuk perawatan yang ekor panjang itu harus ekstra sekali. Ekstra sekali, jadi kadang-kadang teman-teman kan kemarin waktu kontes itu kan di Mas Fion itu kan, Pak dijual berapa yang juara 1, 2, 3 sampai harapan itu. Teman-teman nggak ada yang dijual, kenapa? Saya pelihara 3 tahun Pak, 4 tahun Pak. Masa saya tak jual Pak? Nggak ada yang dijual untuk teman-teman itu. Babnya ngerawatnya itu loh, bukan nanti ngerawatnya, dan yang bisa ekornya panjang itu, nggak semuanya bisa panjang itu. Yang bisa panjang itu hanya 5%, maksimalnya 1-5%. Nggak semuanya ayam 1000 nih. Wah panjang semua, nggak laku ekor panjang nanti. Yang bagus itu enggak hanya mengerucut, itu pasti itu.
Berarti yang di Google itu cuma 5% Pak ya? Oh iya, itu maksimal. Apalagi yang non-molting. Non-molting itu mungkin hanya 0, berapa persen itu. Non-molting itu dia seumur hidup ekornya tidak rontok. Tumbuh terus. Apalagi yang di Google di Google itu yang ekornya bisa sampai 10 meter, 12 meter. Itu cerita. Oh, cerita. Iya, ya mungkin hanya ada satu. Ya kadang-kadang yang pemula, wah ekornya bisa seperti 10 meter. Kadang-kadang kan saya nggak pernah beli jual ayam kecil itu nggak pernah. Saya minimal 3 bulan ke atas. Saya harus seleksi yang bagus baru tak jual. Kira-kira yang nggak bagus baru nanti agak gede sedikit saya potong. Itu prediksi loh, nggak pasti loh ya. Kadang-kadang sebelum molting itu ekornya hanya 90 cm. Setelah ganti bulu kadang-kadang ya bisa sampai 1,5 meter, kadang-kadang ya bisa sampai 2 meter. Kan waktunya panjang sekali ya. Nah, kalau ayam ekornya sudah 1,5 meter untuk koleksi-koleksi nggak ada yang dijual di pasaran ini. Pasti tidak dijual. Kecuali orangnya udah betul-betul bosen, itu kan lain. Ya. Jadi tidak ada yang ekornya 2 meter dijual wani piro. Memelihara tujuannya untuk itu. Iya, wong itu kebanggaan itu ya, kebanggaannya dia, kepuasannya dia. Terus Pak, selama COVID ini seperti gimana Pak? Untuk bisnisnya. Waduh, untuk bisnisnya ya seperti bisnis-bisnis yang lain lah. Pertama itu kan saya lockdown itu selama 4 bulan itu kan nggak menerima tamu. Memang sama istri saya nggak boleh, sudah nggak usah terima tamu dari luar itu ya sudah, ya terpaksa saya tekor 4 bulan. Habis itu saya buka, ada pertama ya kalau ada orang beli tak taruh di teras ini, ayamnya tak keluarin lama-lama kok ya capek juga naik turun bawa ayam. Akhirnya dengan protokol kesehatan, kalau dia sehat saya semprot mau, oke di atas jaga jarak sudah aman-aman aja. Yang penting kita nggak takut gitu aja. Enggak, yang online sama aja juga nggak ngangkat. Iya, nggak ngangkat. Harganya jauh sudah tak turunkan sampai 20% juga. Aduh, kadang-kadang sudah nggak nyucuk sama sekali. Tak turunkan sampai 20% itu ya hanya yang tanya itu banyak, tapi kok harganya katanya mahal. Wah, nggak ada duit sih untuk beli apa. Yang 20% itu dari harga. Saya biasanya kalau usia 3-4 bulan satu pasang kan 1.200.000. Tak turunkan sampai 20%, katanya masih mahal. Ya masih laku, tapi untuk kolektor. Kolektor kan nggak butuh ini resesi atau enggak, kan dia punya duit ya. Berarti beda dengan ini kan, selama ini kalau bisnis yang hobi selama work from home kan cukup oke itu, kayak tanaman hias, ikan cupang, banyak tambah dia tumbuh. Iya. Terus kalau ayam sama ya? Sama aja. Awal-awal itu tumbuh, mungkin orang-orang stres di rumah nggak ada kesiapan. Kira-kira bulan ke-5 sampai ke-8, 3 bulan itu yang beli banyak. Ya mungkin untuk hiburan di rumah. Habis itu udah cukup kan, ayamnya kalau nggak mati kan nggak mungkin akan beli lagi. Iya, apalagi teman-teman di Facebook udah punya ayam gitu ya. Jadi ya memang benar-benar yang beli yang kolektor ya. Iya, sampai perempuan saya itu yang dibeli perempuan ada berapa orang yang dari Jakarta itu. Saya juga nggak kenal, melalui web dia telepon, tak kasih foto, video, oke saya kirim itu. Ternyata yang untuk hiburan di rumah. Selama ayamnya belum mati kan dia nggak akan beli lagi. Kondisi saat ini, awal tahun ini sudah bangkit atau masih sama? Untuk awal-awal ini sudah mulai bangkit lagi. Kelihatannya ya ada dari beberapa kolektor, teman-teman itu saya juga nggak saja yang beli di sini kadang-kadang nggak tahu kok. Tahu-tahu Pak saya sudah sampai di depan rumah, boleh masuk Pak. Gitu. Yang macam gitu. Saya bener nggak kenal sama orang, ya melihat dari web aja. Saya punya prinsip, saya ngasih makan makhluknya Allah, masa Allah nggak ngasih makan pada makhluknya. Hanya itu aja prinsip saya. Alhamdulillah masih bisa untuk kasih makan. Ayam saya 250 loh.
Nah, kalau saya hari itu makannya 80 gram berapa itu? Itu berbagai jenis Pak ya? Saya hanya khusus ayam ekor panjang. Ada Ada Phoenix, ada Onagadori, ada Yokohama 1-2, ya hanya ekor panjang aja. Ada Brahma ya 1-2 aja, ada Serama ya sedikit gitu. Ada. Kalau yang sampai dewasa sudah sampai jadi itu sampai berapa Pak? Seperti kita jual lukisan, kesepakatan. Oh, iya. Jadi harga itu tidak bisa untuk standar, tinggal kesepakatan aja. Kadang-kadang kalau orangnya enak itu dia betul-betul bisa melihara ayam. Silahkan Anda pakai, Anda rawat, tapi ayam tetap ayam saya. Saya pernah seperti itu. Sama teman yang di Surabaya, Pak Bambang mau dibeli berapa? Bawaan pulang, rawatan, nanti kalau bosan kembalikan kepada saya. Iya. Kenapa? Kalau orangnya nggak bisa ngerawat, saya orang walaupun dia punya uang, sudah punya sanggar. Belum Pak, nggak usah beli yang udah jadi. Kenapa? Daripada rusak saya kecewa, saya udah ngerawat 4 tahun, masa di situ mau dihancurkan. Ya agak nyenah ya gimana ya, wong saya ada jiwa seninya, wong saya hobinya melukis, mau apa lagi, kalau mau seperti itu, kalau nggak mau ya sudah. Yang penting saya bisa ngasih makan ayam, kalau masih ada untung untuk beli ya yang lain-lain itu terserah nanti aku. Kalau dia walaupun dia kaya, tapi kalau ayam mau dilepas kalau ini sudah ekornya 1,5 meter atau 2 meter, nggak akan tak belikan walaupun harganya tinggi. Enak pandang dibeli. Ya kalau untuk situ ya seperti itu. Kalau saya iman-iman aku. Kalau yang rekor tertinggi Pak? Gimana Pak? Orang sampai berapa? Waduh, yang pernah juga itu sampai 30 juta sampai ekor. Kadang-kadang ya itulah. Kesepakatan dah. Nah, kalau orangnya menyenangkan apa itu kadang-kadang ya bawaan pulang rawatan saya gitu ya. Iya. Nanti kalau apalagi orang Surabaya bawaan rawatan, nanti kalau ada liputan, ada kontes, mari kita keluar bersama-sama. Ini punyanya Pak Bambang. Iya. Kan ada kebanggaan ya. Andai ayam saya dipelihara di Jakarta. Ada yang di Jakarta itu sudah 1,4 meter. Iya. Senang sekali saya. Apalagi nanti dia lebih pintar daripada saya lebih senang. Dan nanti kalau di sini hanya lainnya wah nggak bisa panjang. Yang bisa manjangkan hanya saya, berarti saya gagal. Kalau orang lain bisa lebih bagus, ayam ekor panjang bisa bagus, melebihi saya, otomatis saya lebih senang. Bukan saya takut disaingin, enggak. Saya harus berusaha lebih bagus daripada mereka. Ilmu juga saya kasihkan apa adanya itu. Nggak ada rahasia. Jadi untuk breedingnya itu mana? Breedingnya itu nggak asal jantan sama betina itu kawin itu enggak. Jadi kita harus seleksi gen. Kalau maunya untuk apa? Untuk kualitas harus inbreeding. Jadi kawin satu darah. Tapi risikonya juga besar sekali inbreedingnya. Cacat, banyak yang mati. Iya. Itu breeding and inbreeding pun itu juga harus ya paling enggak yang paling terdekat ya paman sama keponakan. Kalau mau ekstrim ya bapak saudara sama saudara hibrid. Habis itu bapak dengan anak, bapak dengan cucu, bapak dengan cicit. Itu pun yang hidup hanya berapa persen. Itu kalau memurnikan seperti itu. Bapak dengan cicit itu sudah 15/16 seperti induknya. Tapi nanti biasanya usianya nggak panjang. Saya udah nyoba, nggak panjang usianya. Kalau untuk memurnikan habis itu nanti harus land. Biasanya silang balik ya, back cross. Habis itu land breed, harus silang luar. Generasi keempat ya. Sekarang sampai generasi 4 kan butuh waktu paling nggak 4 tahun. 4 tahun seleksi. Kan enggak hanya satu jalur, paling enggak saya punya 4 pejantan, 4 betina. A kawin dengan B, terus A kawin dengan C gitu. Enggak hanya 2 jalur. 2 jalur nanti terjadi kematian. Musnah kembali pada 0 lagi. Jadi untuk inbreed itu kalau membuat galur murni selama 4 tahun, ya paling enggak biaya riset itu 100 juta lebih. Biaya tinggi ya? Iya. Bukan hanya Onagadori, ayam kampung pun juga begitu.
Kan setelah green variant sampai final stock itu nanti kalau udah final stock dia mau di breeding sama yang beli kan udah nggak bisa unggul seperti nenek moyangnya, seperti ayam potong, ayam petelur itu ya memang dibuat seperti itu. Kalau nggak gitu pabriknya kan tutup. Ya memang harus dibuat seperti itu ya. Buat galur murni yang unggul itu minimal itu 4-5 tahun. Ya 4-5 tahun penelitian itu kan ya lumayan. Baru ketemu yang murni tadi. Iya, yang murni itu. Gen itu kan misteri ya. Misteri sekali gitu, misteri sekali. Nggak bisa kalau anaknya 10 rata kode, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau cacat banyak yang merata itu banyak yang cacat itu. Baru netes. Biasanya kalau inbreed itu habis netas di dalam mesin tetes keluar itu sudah mutar-mutar. Kadang-kadang kakinya panjang sebelah, kadang-kadang lumpuh, kadang-kadang taruhnya bingkok. Makanya manusia kan nggak boleh kawin satu darah. Dan ada aturannya. Sama. Inbreed untuk binatang itu perlu untuk memurnikan kayak dalam keadaan darurat kan ini. Dalam keadaan darurat harus seperti itu. Ya kalau ingin ayamnya kualitasnya bagus ya nggak bisa satu jantan satu betina. Paling enggak satu jantan 10 betina. Habis itu diseleksi yang jelek potong. Nah itu baru satu galur ya. Satu jantan butuh 10 betina. Nah, nyocok no. Gennya cocok berapa persen dengan indukannya. Kira-kira jelek kan harus dipotong. Kalau gitu kan penuh kandangnya. Nah kita buat 4 jalur berarti kan 40 betina. Itu baru satu generasi itu udah 40 betina. Nanti F2 nya udah berapa betulnya? Ya risetnya itu yang mahal. Di Pak Bambang juga gitu? Sama. Kepunyaan saya ada silsilah tanggal lahirnya semua. Ini harus boleh kawin dengan ini, tidak boleh kawin dengan ini. Iya. Kayak burung itu ya, ada ringnya itu ya? Iya, dikasih ring. Bukan ring itu kalau kepunyaan saya tak kasih tanggal lahir. Kadang-kadang kalau lupa, kalau ada sangkar nomor sekian, tanggal lahirnya sekian. Kadang-kadang kan saya nggak hafal yang banyak. Ini usianya berapa? Lihat buku. Nomornya berapa ini? Tetesan tahun berapa? Kita lihat di buku. Ini anaknya siapa? Tercatat gitu ya? Iya, tercatat. Ya sementara untuk teman-teman belum mau tercatat. Biasanya kan kalau ini ya jadinya seperti ini gitu aja. Iya. Saya maunya yang jadi yang terbaik kan harusnya seperti itu. Betul. Kita berusaha maunya jadi yang terbaik seperti itu. Itu pun kadang-kadang kita kelupaan. Kadang sama anak saya ayamnya dipindah. Saya kan bingung. Kadang-kadang dikasih ring-ringnya lepas. Waduh, tanpa data ini sudah. Sudah seperti itu tanpa data. Potong aja bawa ke pasar itu tanpa data itu ya. Kadang-kadang anaknya siapa kita nggak tahu. Berarti ada apa ya? Istilahnya dari sini kan banyak yang dari kampus-kampus atau apa kan banyak bekerjasama dengan Pak Bambang ya? Ya, ada yang dari UNER, apa ya belajar IB dan lain-lain. Ada dari yang Surabaya yang ya UNER itu. Kalau dari IPB Bogor juga pernah ke sini. Kalau dari TV itu langganan biasanya Gran, sering itu yang sering Gran. Yang hobi-hobi ya, gitu ya. Baru kali ini ya dari siaran langsung dari radio baru kali ini tuh. Terima kasih sekali nih. Kemarin habis Jawa Pos itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang.